Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin sekalian dan hadirat, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak. Nikmat yang begitu besar yang sekiranya kita berusaha mencoba untuk menghitungnya, maka tidak ada seorang pun dari kita yang sanggup menghitungnya. Dan sudah dipahami oleh akal sehat manusia, sesuatu yang tidak bisa dihitung menunjukkan banyaknya jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian menghitung nikmat yang diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu atau tidak akan sanggup menghitungnya. Dan kewajiban kita adalah senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur, senantiasa merealisasikan syukur tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Karena para fuqaha mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Syukur itu adalah seseorang mentaati zat yang memberikan nikmat, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita menjadi orang yang pelit, jemaah sekalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mendeskripsikan orang yang pelit, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda di antaranya, abkhalun nas zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, sepelit-pelitnya manusia adalah tatkala aku disebutkan di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab kita tatkala kita menyebutkan nama beliau, tatkala disebutkan beliau di sisi kita, kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad sebagai adab kita kepada beliau. Dan di antara hal yang menjadikan kita bisa mendapatkan syafaat beliau adalah banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu di kajian rutin kita membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini dengan kemudahan dari Allah kita bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk menuntut ilmu. Semoga ini menjadi ibadah yang besar yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemudahan menuju surga, dan di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah, kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh." Barang siapa yang bergegas menuju masjid, menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah, tidak ada yang dia inginkan kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Maka ini motivasi bagi saya dan motivasi bagi antum semua. Barang siapa yang bergegas menuju masjid,
Tidak ada yang dia inginkan menuju masjid tersebut kecuali mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Dan sebaik-baiknya kebaikan adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka dia mendapatkan kana lahu ka ajri hajin tamman hajjatuh. Maka dia mendapatkan pahala haji dengan haji yang sempurna. Maka semoga Allah terima amal ibadah kita pada malam hari ini. Luruskan niat, menuntut ilmu adalah ibadah. Layaknya ibadah-ibadah yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan niat yang ikhlas. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada pembahasan hadis kita, hadis yang ke-9. Kita akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah disebabkan karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita bahas hadisnya ma'asyiral muslimin. Dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin. Kita lihat hadis ini bersumber dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Kalau antum ditanya sahabat Abu Hurairah namanya siapa? Jawabannya apa? Sesuai yang tertera di hadis ini, Abdurrahman bin Sakhr. Walaupun ternyata nama beliau ini, sahabat yang mulia Abu Hurairah, itu terjadi perbedaan pendapat yang sangat banyak. Siapa nama beliau? Akan tetapi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis ini, disebutkan di hadis ini dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr. Maka di antara pendapat-pendapat yang lain, di antara sekian banyaknya perselisihan akan nama asli sahabat Abu Hurairah, pendapat yang paling benar adalah pendapat yang disebutkan di sini, yaitu Abdurrahman bin Sakhr, sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, adalah sahabat yang mulia, merupakan di antara kalangan para sahabat yang sangat alim, yang sangat berilmu, orang yang sangat banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai disebutkan beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah terbanyak. Ya, kalau antum lihat atau antum belajar hadis, antum pasti tidak asing dengan istilah Abu Hurairah. Kenapa? Karena memang beliau adalah orang yang sangat semangat belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis yang beliau riwayatkan sekitar kurang lebih 5.374 hadis. 5.374 hadis. Siapa itu? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Di samping banyaknya hadis tersebut yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa? Beliau banyak belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ada fakta yang sangat-sangat luar biasa. Ternyata kebersamaan beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 4 tahun. Selama 4 tahun beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mampu meriwayatkan hadis yang sangat banyak, bahkan menduduki sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ini motivasi bagi kita semua, bahwasanya keterlambatan kita mendapatkan hidayah bukan halangan untuk kita maksimal di dalam belajar. Jangan pernah minder. Keterlambatan hidayah yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan hikmah Allah. Tidak perlu kita merasa iri, tidak perlu kita merasa minder, terus kemudian kita mengkucilkan diri kita sendiri, tidak perlu. Tatkala Allah sudah berikan hidayah kepada kita, alhamdulillah, di waktu tersebut adalah waktu yang paling terbaik yang Allah pilihkan bagi kita. Tinggal setelahnya kita berusaha maksimal untuk belajar, kita berusaha maksimal untuk menuntut ilmu. Dan ingat, sahabat Abu Hurairah telah membuktikan bahwasanya waktu yang singkat bukan halangan untuk banyak mempelajari ilmu agama. Dan beliau sekali lagi, kebersamaannya dengan Nabi SAW hanya 4 tahun. Kalau kita lihat, kita di Indonesia sudah menghadiri kajian berapa tahun? Lama. Ya, banyak sudah ilmu kita ini. Ya, sahabat Abu Hurairah aja 4 tahun ini luar biasa. Ya, tapi ya kita tidak sehebat mereka, tidak sehebat generasi terbaik para sahabat, tetapi setidaknya mendekatilah. Ya, terus berusahalah belajar. Kemudian carilah kajian-kajian yang membahas kitab-kitab. Jangan hadiri kajian tematik terus selama 10 tahun. Aku cinta dia, dia cinta kamu misalnya. Itu yang dihadiri. Kajian-kajian yang membahas tentang tematik-tematik umum itu penting, tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita. Itu sesekali untuk merefresh kejenuhan kita. Tetapi kalau fokusnya hanya tematik-tematik, bisa dipastikan 10 tahun dia belajar, perubahan tidak terlalu signifikan dari sisi ilmu agama. Terus kemudian diantaranya fokus pelajari bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu meringkas usia kita. Yang harusnya kita belajar mendapatkannya dengan waktu mungkin 5 tahun, gara-gara belajar bahasa Arab bisa jadi 2 tahun. Artinya apa? Berusahalah kita maksimal dan jangan pernah berkucil hati. Keterlambatan hidayah bukan penghalang. Sebagaimana sahabat Abu Hurairah mampu memaksimalkan belajar selama 4 tahun, menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala memuji beliau. Imam Syafi'i mengatakan, Abu Hurairah ahfadzu man rawal hadithi fi dahri. Imam Syafi'i mengatakan sahabat Abu Hurairah adalah manusia yang paling hafal meriwayatkan hadis pada masa beliau. Artinya beliau paling luar biasa di dalam meriwayatkan hadis di zaman beliau. Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang untuk kalian, maka jauhilah. Maka di sini ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, memberikan faidah kepada kita bahwasanya asal dari sebuah larangan adalah untuk dijauhi. Asal dari perkara yang dilarang adalah untuk dijauhi. Tidak boleh dikerjakan. Ya, jangankan dikerjakan, Nabi SAW mengatakan di hadis ini, fajtanibuhu, jauhi. Apa-apa yang aku larang, jauhi. Nabi SAW melarang kita dari perbuatan zina. Maka tugas kita bagaimana? Jauhi perbuatan zina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Bukan hanya zinanya yang diharamkan, semua wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perbuatan zina juga diharamkan. Karena syariat tatkala ada larangan kita diarahkan untuk menjauhinya. Ya, maka semua perantara
semua perkara yang mengantarkan kepada larangan tersebut dihukumi haram. Di antaranya apa? Perzinahan. Apa pintu-pintu sarana-sarana yang mengantarkan ke sana? Di antaranya khalwat, berduaan dengan yang bukan mahram. Di antaranya lagi apa? Muda-mudi di zaman sekarang pacaran, mengantarkan kepada perbuatan zina, semuanya diharamkan dalam Islam. Ya, maka di sini Nabi SAW mengatakan, mana haitukum anhu fajtanibuhu, apa-apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Dan kita bisa lihat di sini, tatkala Nabi SAW mengatakan apa-apa yang aku larang, berarti ini juga termasuk larangan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi SAW tidak mengatakan di sini dengan konteks kalimat Allah, beliau menggunakan apa-apa yang aku larang, maka di sini juga bermaksud bahwasanya apa-apa yang Allah larang dan aku larang maka jauhilah. Karena sejatinya Nabi SAW tidak mengatakan kecuali wahyu. Maka siapa yang mendengar larangan Nabi SAW, maka itu juga termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah. Maka di sini memberikan faidah kepada kita, secara asal perintah itu berarti untuk dikerjakan. Entah nanti hukumnya adalah haram, entah nanti hukumnya adalah wajib, atau hukumnya nanti adalah sunnah, itu urusan lain, itu pembahasan lain. Tapi secara asal perintah itu adalah untuk dikerjakan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah semampu kalian. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya setiap larangan yang datang dari Nabi SAW maka kita jauhi, dan semua perintah-perintah Rasulullah SAW kita kerjakan semampu kita. Dan sebagaimana setiap larangan Nabi adalah termasuk larangan Allah, maka setiap perintah Nabi SAW juga termasuk perintah Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menaati Rasul, maka dia sungguh telah menaati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau SAW menyampaikan itu dari mana? Dari wahyu. Wahyu itu dari mana? Malaikat Jibril. Bersumber dari mana? Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berkata dengan hawa nafsu, beliau berkata melainkan itu adalah semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini ma'asyiral muslimin. Kita lihat perbedaannya berkaitan dengan konteks larangan dan konteks perintah. Di konteks larangan, Nabi SAW mengatakan, apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Tidak ada diikatkan dengan sesuatu apapun. Di konteks perintah, Nabi SAW mengatakan, dan apa-apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Maka berkaitan dengan ini bisa kita ambil secara kasat hadis yang sedang kita pelajari, bahwasanya meninggalkan perintah asalnya itu lebih ringan daripada meninggalkan larangan, itu asalnya lebih ringan daripada menjalankan perintah. Mana yang lebih berat, meninggalkan larangan apa menjalankan perintah? Meninggalkan larangan. Kenapa bisa lebih berat? Karena Nabi SAW tidak mengaitkannya dengan kemampuan. Contoh, di antara larangan adalah jangan melakukan perbuatan zina. Bagaimana agar kita tidak jatuh kepada perbuatan zina? Cukup dengan meninggalkan. Tidak ada melakukan apa-apa, cukup ditinggalkan sudah selesai. Tidak ada berbuat sesuatu, tidak ada mengupayakan sesuatu, cukup meninggalkan. Dikatakan jangan memakan harta riba,
maka cukup kita tinggalkan segala sesuatu yang bertransaksi seputar riba, maka kita sudah meninggalkan larangan. Makanya di sini sebagian ulama mengatakan meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada menjalankan perintah. Adapun menjalankan perintah, kita berbuat sesuatu, ada usaha, ya, ada kemampuan yang kita kerahkan, dan berkaitan kemampuan masing-masing orang, tiap orang itu berbeda-beda. Contohnya, di antara perintah adalah menjalankan ibadah salat. Kira-kira menjalankan ibadah salat ini berbuat sesuatu apa cukup diam saja? Berbuat sesuatu. Nah, tatkala kita melakukan sesuatu, berarti di sini kita berbuat, kita tidak hanya diam, kita melakukan sesuatu. Harus ada kemampuan. Dan kemampuan orang, tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Makanya dalam Islam, apa hukum salat berdiri? Salat wajib, hukumnya keharusan. Siapa yang mampu berdiri dalam melaksanakan salat wajib, maka dia harus berdiri. Tapi apakah di suatu waktu semua orang mampu untuk berdiri? Jawabannya tidak. Maka tatkala Anda diperintahkan salat, kemudian Anda tidak mampu melakukan sebagaimana mestinya, lakukan semampu Anda. Dan dalam syariat ada, siapa yang tidak mampu salat berdiri, maka dia salat dengan duduk. Siapa yang tidak mampu salat duduk, maka dia salat dengan berbaring. Itu maksudnya. Contoh lagi, misalnya perintah untuk melaksanakan ibadah haji. Ini melakukan sesuatu apa cukup diam saja? Diam-diam di kamar, tiba-tiba sudah pergi ke Mekah. Wah, ini bahaya nih kalau salah paham. Harus ada yang diusahakan, harus ada kemampuan, ada effort yang dikerahkan. Nah, berkaitan dengan pergi melaksanakan ibadah haji, kemampuan tiap-tiap orang berbeda-beda. Makanya ibadah haji itu sendiri pun dikaitkan dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi Allah, ya, atas manusia adalah mereka melaksanakan ibadah haji, tetapi bagi yang mampu, ada di sana namanya istita'ah, yang mampu melaksanakan perjalanan. Tapi kalau ditanya, kita enggak mampu, maka apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka kalau saya tanya antum, kalau dari sisi antum, mana yang lebih berat, meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Kalau kita lihat dari konteks hadis ini, meninggalkan larangan lebih mudah daripada menjalankan perintah. Dan kita sudah jelaskan tadi kenapa? Karena untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang, cukup kita tidak lakukan, cukup kita tinggalkan. Kita tahu nih, kalau kita keluar, kita bisa terfitnah. Cukup kita gak keluar, selamat. Mudah, semudah itu, cukup ditinggalkan. Tapi kalau berkaitan dengan perintah, kita butuh melakukan sesuatu, ada kemampuan, dan tiap-tiap orang kemampuannya berbeda-beda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Di dalam ayat yang lain yang sebagian orang sering salah paham dalam menggunakannya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya itu? Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Artinya apa? Berkaitan dengan beban syariat, beban ibadah, seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya. Seorang yang tidak mampu berhaji, maka ya sudah, dia tidak dituntut untuk memaksa diri untuk berhaji. Itu maksudnya. Tapi sebagian orang yang masyhur bagaimana? Tatkala ditimpa ujian, sudah sabar, Allah enggak menguji seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini diantara kesalahan penggunaan ayat, walaupun secara arti benar. Ya, maka ingat ya, di sini meninggalkan perintah cukup dengan kita meninggalkannya, jangan melakukan.
meninggalkan larangan, meninggalkan larangan cukup dengan kita tidak melakukan apa-apa maka kita sudah meninggalkannya. Kemudian berkaitan dengan perintah, kita lakukan apa yang diperintahkan dan berkaitan dengan itu sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, tadi kita sudah katakan meninggalkan larangan lebih ringan daripada menjalankan perintah. Tetapi di sana ada ulama yang berpendapat sebaliknya, bahwasanya melakukan perintah itu lebih berat daripada meninggalkan larangan. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah kita sebutkan perkataannya, yaitu seorang salaf. Disebutkan perkataannya, walihadza qala ba'du salaf a'malul birri ya'maluhal bar wal fajir wal ma'asi la yatrukuha illa sadiq. Sebagian ulama salaf mengatakan berkaitan dengan kebaikan dan keburukan, berkaitan dengan kebaikan itu dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Berkaitan dengan kebaikan, berkaitan dengan perintah itu dikerjakan oleh orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Wal ma'asi la yatrukuha illa shadiq. Adapun berkaitan dengan meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan, tidak ada yang melakukannya kecuali orang yang jujur keimanannya. Nah, ini betul juga ini. Ya. Seseorang yang mengatakan perbuatan perintah, menjalankan perintah itu dilakukan oleh semua orang. Orang baik bisa lakukan, orang buruk bisa lakukan. Ya. Tapi berkaitan meninggalkan larangan, meninggalkan kemaksiatan, itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang benar jujur keimanannya. Ya. Maka di sini intinya kita mengambil pelajaran berkaitan dengan larangan maka cukup kita meninggalkannya, dan berkaitan dengan perintah kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya binasanya kaum sebelum kalian karena banyaknya pertanyaan mereka. Ya, sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian itu disebabkan banyaknya pertanyaan mereka. Ya, maka kita lihat di sini Nabi SAW telah mengingatkan kita bahwasanya akan buruknya terlalu banyak bertanya. Ya, bertanya dalam artian kepada sesuatu yang tidak dibutuhkan. Jadi pertanyaan itu bisa dibagi menjadi beberapa jemaah sekalian. Pertama, pertanyaan berkaitan dengan ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Apa hukumnya di sini? Disyariatkan untuk bertanya. Misalnya kita semua diwajibkan untuk salat. Tatkala kita tidak tahu bagaimana salat yang benar atau salah satu kaifiat gerakannya, maka kita disyariatkan untuk bertanya. Ini pertanyaan yang bernilai ibadah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mengetahui, orang yang berilmu apabila kamu tidak mengetahui. Maka yang pertama ini adalah jenis pertanyaan yang disyariatkan, yaitu bertanya tentang agama, bertanya tentang ilmu yang diwajibkan. Maka ini pertanyaan yang disyariatkan. Terus kemudian yang berikutnya, ada pertanyaan yang dilontarkan hanya untuk menyelisihi hukum yang diberikan. Dan ini dilakukan oleh siapa? Umatnya Nabi Musa. Tatkala diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, mereka bertanya, sapinya bagaimana? Jelaskan lebih jelas kepada kami. Sapinya warna apa? Sapinya kegiatannya apa? Sampai pada akhirnya mereka bertanya ini hanya untuk menyelisihi Nabi mereka, hanya untuk mengundur-ngundur. Maka ini pertanyaan yang tidak pertanyaan yang tidak dibutuhkan. Ya,
Atau mungkin juga di antaranya pertanyaan yang tidak disyariatkan adalah bertanya kepada sesuatu yang tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinannya terjadi. Misalnya ada yang bertanya, apa hukum makan dinosaurus? Dinosaurus enggak ada sudah. Kalau ditanya dibahas nanti misalnya hukumnya boleh dimakan, bagaimana cara menyembelihnya? Nah, panjang padahal kita sendiri tidak pernah melihat apakah dinosaurus itu ada. Sampai ada pertanyaan juga yang aneh itu, bahwasanya bagaimana nanti tatkala misalnya kita pergi umroh, kemudian kita sholat di depan Ka'bah, tiba-tiba Ka'bahnya terbang, kita menghadap kemana? Ini pertanyaan macam apa ini? Ini pertanyaan tidak dibenarkan. Ya, kalaupun mungkin sebagian ulama seperti itu ya, sebagian para sahabat ya Nabi SAW, mereka tidak senang kalau ada yang bertanya dengan pertanyaan yang seperti itu. Bahkan sebagian salaf ya, sebagian sahabat mereka mengatakan tatkala ditanyakan tentang perkara, mereka katakan apakah sudah terjadi? Kalau ternyata belum terjadi, nanti kalau sudah terjadi baru bertanya. Nah, kenapa? Pertanyaan yang tidak penting. Dan ini termasuk baiknya keislaman seseorang, meninggalkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, di antara bentuk baiknya keislaman seseorang. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda eloknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Pertanyaan juga kita tinggalkan yang tidak kita punya kepentingan di sana. Atau mungkin seorang astronot lah, kalaulah dia misalnya seorang astronot, dia bertanya, kalau saya nanti di bulan saya sholat menghadap mana, mungkin masih masuk akal. Tapi ini ternyata dia penjual gorengan, dia bertanya sekiranya saya nanti pergi ke bulan, saya sholat menghadap kemana. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dianjurkan. Kenapa? Perkaranya jauh sekali. Kemudian berikutnya di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibenarkan adalah tanya untuk meringankan beban. Misal dia bertanya akan suatu hukum, dia tanya ke ustadz ini atau ke gurunya, apa hukum ini? Haram. Haram ini. Pindah dia ke tempat yang lain. Apa hukum ini? Haram. Terus dia tanya lagi, banyak bertanya, dia cari. Apa hukum ini? Makruh. Ini ustadznya fleksibel ini. Ini ustadz ini hikmah, ini bijak ini. Ini. Itu namanya banyak bertanya untuk tarakhus, meringankan atau untuk mengikuti. Sebenarnya dia mau melakukan tapi dia cari pembenaran ke sana ke sini. Padahal tugas kita bagaimana? Cari ustadz yang kita yakini keilmuannya, cari ustadz yang kita berpegang kepada apa yang menjadi jawabannya, udah kita amalkan. Ya, tatkala ternyata itu kebenaran, ya sudah terima. Tapi terkadang orang seperti itu, cari kemana ke sana ke sini, oh ternyata hukumnya makruh aja. Akhirnya dikerjakan. Itu juga termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak dianjurkan. Kemudian di antara pertanyaan-pertanyaan yang tidak dianjurkan juga adalah seorang yang bertanya untuk mengadu domba antara satu ustadz dengan ustadz yang lainnya. Iya, pertanyaan ini ibadah jemaah sekalian. Makanya para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah, beliau punya buku-buku yang ternyata buku tersebut disaring dari hasil jawaban pertanyaan. Ya, luar biasa. Nah, artinya apa? Pertanyaan ini ibadah. Makanya tadi dikatakan fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tatkala Anda bertanya, luruskan niat Anda untuk benar-benar mencari kebenaran, bukan menabrakkan satu pendapat ini dengan pendapat yang lainnya, akhirnya diadu domba. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Aku kesini begini pendapatnya, aku kesini begini pendapatnya, akhirnya orang menjadi kacau mendengarnya. Ya, jadi intinya dalam kita bertanya, kita harus memperhatikan adab, kita harus memperhatikan niat kita, ya. Bahwasanya pertanyaan itu bagian dari ibadah, apalagi berkaitan dengan ilmu. Ya, kita pernah bahas di hadis yang kedua, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya akan ilmu, ternyata niatnya untuk mengajari para sahabat. Nabi SAW katakan, malaikat Jibril itu datang untuk mengajari kalian. Padahal yang jelaskan siapa?
Nabi Muhammad SAW. Kalau antum lurus niatnya bertanya, antum paham, orang lain paham, antum seakan-akan mengajari orang lain akan ilmu yang dari pertanyaan antum tersebut. Tapi dengan niat yang ikhlas. Ya, kemudian yang terakhir waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisihnya mereka kepada nabi-nabi mereka. Ini diantara sebab kebinasaan. Ya, sebagaimana misalnya seorang nabi mengatakan kepada umatnya sebagaimana Nabi Musa kepada umatnya menyelisihinya. Ya, atau di zaman kita sekarang betapa banyak kaum muslimin yang menyelisihi Nabi SAW, yang mana Nabi SAW mengatakan tidak boleh caci maki, betapa banyak kaum muslimin mencaci maki dan seterusnya. Intinya di antara sebab banyaknya kebinasaan umat-umat terdahulu dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah disebabkan karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Sekarang kita ambil faidah daripada hadis yang kita kaji ini. Di antara faidah yang bisa kita ambil pada hadis yang ke-9 ini, yang pertama adalah perintah kepada umat Islam yang sudah dibebani beban taklif atau orang-orang yang sudah mukallaf untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya, kita lihat yang pertama adalah perintah bagi orang-orang yang mukallaf yang sudah balik untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Walaupun ada beberapa perintah yang harus dimulai sejak dini. Misalnya sholat, anak kita mulai latih sholat agar terbiasa untuk mengerjakan sholat. Terus kemudian perintah menjalankan perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu dikaitkan dengan kemampuan. Ya, perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu dikaitkan dengan kemampuan. Artinya apa? Kapan Anda tidak mampu melakukan suatu ibadah yang diperintahkan, bukan berarti serta-merta ibadah tersebut gugur. Kita diperintahkan apa? Mengerjakan semampu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Di ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian faidah berikutnya di antaranya perintah di dalam agama itu untuk dijalankan, bukan untuk diperdebatkan. Ya, perintah di dalam agama itu fungsinya untuk dijalankan, bukan untuk diperdebatkan. Walaupun nanti di dalam menjalankannya sesuai kemampuan masing-masing. Jangan seperti umatnya Nabi Musa. Sekiranya mereka tatkala diperintahkan menyembelih seekor sapi, mereka langsung lakukan, sapi mana saja bebas. Tapi gara-gara mereka itu banyak bertanya, akhirnya menjadi susah sendiri. Ya, makanya dikatakan orang-orang yang beriman tatkala diperintahkan perintah dari Allah dan Rasulnya, perkataan mereka bagaimana? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Jadi tidak boleh mendebat. Semua perintah-perintah agama itu untuk dikerjakan, bukan untuk diperdebatkan. Ya. Makanya kalau antum lihat di antara sababul wurud hadis ini, jadi kalau Al-Qur'an itu ada namanya sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Nah, kalau di dalam hadis namanya sababul wurud, sebab turunnya hadis. Ternyata hadis ini di antara sebabnya, sababul wurudnya apa? Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tatkala Nabi SAW mengabarkan, innallaha azza wa jalla qad farada alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan haji bagi kalian, maka hajilah. Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabat, artinya apa? Allah mewajibkan haji kepada kalian. Kemudian ada seorang sahabat yang mengatakan, akullu amin ya Rasulullah.
apakah setiap tahun hajinya? Nabi diam. Akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Sebanyak 3 kali. Akullu amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan, lau qultu na'am lawajabat, sekiranya aku katakan iya maka setiap tahun jadi wajib berhaji dan kalian tidak akan sanggup. Ini juga di antara mukjizat Nabi SAW, keistimewaan beliau. Beliau mengetahui bahwasanya sekiranya haji itu diwajibkan, kita tidak akan sanggup. Mungkin di zaman Nabi tidak terpikirkan ibadah haji seramai saat ini, ibadah haji ngantrinya sekian panjang seperti saat ini, tidak terpikirkan. Tetapi Nabi SAW sudah mengetahui, sekiranya aku katakan iya, maka tentunya akan memberatkan dan kalian tidak akan sanggup. Makanya haji yang wajib itu berapa kali? Sekali saja. Al-hajju marratan. Ya. Kemudian di hadis ini juga larangan untuk tidak bertanya kepada perkara-perkara yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Tadi kita sudah sebutkan ya. Jadi di dalam hadis ini ada larangan untuk banyak bertanya kepada sesuatu yang tidak ada kepentingan di sana. Terus kemudian di antaranya berikutnya, di hadis ini terdapat peringatan bahwasanya tidak boleh seseorang itu menyelisihi apa yang telah datang dari Rasulnya. Tidak boleh menyelisihi. Ya, kenapa? Karena akan datang keburukan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan ditimpakan oleh Allah cobaan atau ditimpakan oleh azab yang pedih. Dan berkaitan dengan ibadah dan segala macamnya, kita dituntut untuk mengikuti Nabi SAW. Barang siapa yang menyelisihinya, sia-sia amal ibadahnya. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal tidak ada landasannya, tidak mencocoki Nabi SAW, maka ibadahnya tersebut tertolak. Nah, demikian jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.